Ini adalah garam Himalaya berwarna merah muda. Sekilas tampak indah dan mewah, tapi siapa sangka, secuil garam ini bisa membuat dompet menipis. Harga 100 gram garam Himalaya bisa mencapai 20 kali lipat dari garam meja biasa. Lalu, mengapa garam ini begitu mahal? Garam merah muda ini memiliki penggemar setia di seluruh dunia. Banyak orang percaya bahwa garam ini dapat membantu menurunkan berat badan, memperlambat penuaan, mengatur pola tidur, bahkan meningkatkan gairah. Klaim-klaim ini membuatnya populer dan dianggap sebagai garam ajaib yang lebih sehat dan alami. Harga garam Himalaya memang tidak main-main. Jika garam biasa hanya beberapa ribu rupiah per kilo, garam merah muda ini bisa mencapai lebih dari 16.000 rupiah per kilo. Produk yang dibuat dari garam ini, seperti sabun, lampu hias, hingga lilin aromaterapi, bahkan dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Namun sebelum menilai apakah harga tersebut sepadan, kita perlu memahami apa sebenarnya perbedaan antara berbagai jenis garam yang beredar di pasaran. Garam meja yang umum digunakan berasal dari endapan laut yang diambil dengan cara mengebor tanah, memompa air asin keluar, lalu memurnikannya di pabrik. Dalam proses itu, mineral alami seperti magnesium dan kalium biasanya dihilangkan. Hasil akhirnya adalah garam putih halus yang sudah ditambah bahan kimia agar tidak menggumpal. Berbeda dengan garam meja, garam laut dibuat dengan menguapkan air laut menggunakan panas matahari atau alat pemanas di dalam ruangan. Karena tidak melalui proses pemurnian ketat, garam laut biasanya tetap mengandung mineral alami dan tidak diberi bahan tambahan. Itulah mengapa garam laut sering dianggap lebih alami meskipun secara kandungan natrium tidak jauh berbeda dari garam biasa. Sementara itu, ada juga garam batu yang terbentuk dari endapan laut purba yang telah mengering jutaan tahun lalu. Endapan ini berubah menjadi mineral bernama halit yang ditambang dari batuan garam di bawah tanah. Garam merah muda termasuk dalam kategori ini. Warnanya yang unik berasal dari sejumlah kecil mineral seperti besi, magnesium, dan kalsium yang memberi rona lembut kemerahan. Menariknya, garam merah muda tidak hanya ditemukan di satu tempat. Ada yang berasal dari Sungai Murray di Australia, ada pula dari Lembah Maras di Peru. Namun, sebagian besar pasokan dunia berasal dari Pakistan, tepatnya di kaki pegunungan Himalaya. Tambang garam terbesar adalah tambang Hewa, yang menghasilkan sekitar 350.000 ton garam per tahun. Jadi, meskipun terlihat eksklusif, sebenarnya pasokannya cukup melimpah. Lalu, apakah garam Himalaya benar-benar lebih sehat? Banyak yang mengatakan garam ini mengandung hingga 84 jenis mineral berbeda. Namun faktanya, semua mineral itu hanya membentuk sekitar 2% dari total kandungan garam. Artinya, jumlahnya sangat kecil dan hampir tidak memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Dalam porsi konsumsi normal, tubuh kita tidak akan mendapat perbedaan berarti dibandingkan garam meja biasa. Dari segi gizi, keduanya hampir sama, keduanya tetap garam yang tinggi natrium, dan jika dikonsumsi berlebihan tetap bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Meski begitu, daya tarik garam Himalaya tidak berhenti pada penggunaannya sebagai bumbu dapur. Banyak orang percaya bahwa garam ini memiliki kekuatan penyembuhan ketika dihirup atau bahkan digunakan dalam bentuk lampu. Lampu garam Himalaya, misalnya, diklaim bisa menenangkan pikiran dan membersihkan udara. Namun hingga kini, belum ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim tersebut. Ahli gizi Rhiannon Lambert menjelaskan bahwa tren seperti ini mudah menyebar karena daya tarik visual dan harapan akan efek alami. Produk yang tampak cantik dan dikaitkan dengan manfaat kesehatan seringkali menarik perhatian publik, terutama ketika dipromosikan di media sosial. Garam merah muda, dengan warna dan bentuk kristalnya yang indah, tentu jauh lebih menarik dibanding garam putih biasa. Walau manfaat kesehatannya masih diragukan, garam Himalaya tetap dipasarkan sebagai garam mewah. Industri garam dunia bahkan diperkirakan bernilai lebih dari 218 triliun rupiah pada tahun 2020, dan sebagian dari nilai itu berasal dari tren garam berwarna ini. Tapi, apakah rasanya memang sepadan dengan harganya yang mahal? Banyak orang mencoba membandingkan rasa garam Himalaya dengan garam biasa. Sebagian mengaku rasanya sedikit lebih lembut dan tidak terlalu menyengat di lidah, tetapi kebanyakan mengatakan perbedaannya hampir tidak terasa, terutama ketika digunakan untuk memasak. Dalam sebuah percobaan sederhana, beberapa orang yang mencicipi kedua jenis garam secara buta bahkan tidak bisa membedakannya.
Pada akhirnya, rasa garam tetaplah garam. Lalu, bagaimana garam ini bisa begitu populer? Jawabannya sederhana. Media sosial, terutama Instagram. Warna merah muda yang alami membuatnya sangat menarik di foto. Dalam dunia digital di mana tampilan visual menjadi segalanya, makanan atau bahan dapur yang estetik lebih cepat viral. Garam Himalaya pun menjadi ikon gaya hidup sehat dan mewah, meskipun sebagian besar pesonanya lebih karena penampilan daripada manfaat nyata. Seperti banyak tren makanan lainnya, popularitas garam Himalaya kemungkinan tidak akan bertahan selamanya. Namun untuk saat ini, ia tetap menjadi simbol kemewahan dapur dan gaya hidup natural yang digandrungi banyak orang. Jadi, apakah garam Himalaya layak dibeli? Itu tergantung pada apa yang Anda cari. Jika Anda menginginkan tampilan cantik di meja makan atau ingin mencoba sesuatu yang berbeda, tidak ada salahnya. Tapi jika Anda berharap manfaat kesehatan luar biasa, sebaiknya jangan terlalu percaya pada klaim yang belum terbukti. Garam merah muda tetaplah garam, indah dipandang, tapi sama saja fungsinya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda menggunakan garam Himalaya. Apakah menurut Anda rasanya berbeda, atau hanya terlihat lebih cantik?